Begitu awak melakukan ubudiyah kepada Allah, yo memang nak doli yang nampak hanya Allah semata. Memandang wujud yang banyak, nyata wujud yang satu. Memandang wujud yang satu, lenyap wujud yang banyak. Memandang alam semesta, nyata Tuhan di sinan. Memandang Tuhan, lenyap alam semesta. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa yang mengenal diri, sungguh dia dapat mengenal Tuhannya. Sialah yang dapat mengenal Tuhannya, maka lenyaplah dirinya. Kenapa kita bisa lenyap diri kita? Karena kita baqa Allah, kekal dalam Allah. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la bashirun, la mutakallimun bilhaq illallah. Kemudian wal i'radu an zuhrufid dunya wa zinatiha. Orang yang bertarikat itu orang yang ingin mendapatkan reda Allah, dia menjauhkan diri dari bermacam kemewahan dan kemegahan dunia. Artinya nyo ndak suka bana dengan dunia dak. Ado dunia alhamdulillah, dak do dunia ndak jadi masalah. Orang tasawuf tidaklah gembira ketika dunia padanya, dan tidaklah bersedih kalau dunia menjarak daripadanya. Itu orang tasawuf. Beda aja awak. Awak menjarak dunia ibu awak. Dakek dunia galak-galak awak. Hah? Beda aja awak. Orang yang belajar tarikat, makanya tidak boleh tanam dunia dalam jiwanya. Tapi tanamlah akhirat dalam hati. Ketika dunia kita tanam dalam jiwa, maka akhirat jauh daripada awak. Sembahyang tak menyasa, tak semayang. Tak puasa, awak tak menyasa, awak tak puasa. Jadi, yang keempat, wazudu fima yuqbalu alaihi al-jumhur min ladhati wa malin wa jahin. Orang tasawuf itu, orang yang belajar tarikat itu, orang yang belajar ilmu tauhid itu, mereka tidak suka pada apa yang diburu orang banyak, seperti minal ladhat, seperti keenakan, kelezatan. Kemudian wa malin, harta benda. Kemudian wajahin, wajahin merupakan kemegahan-kemegahan. Kok rencak rumah orang rencak lah, pitinya banyak. Oh, koknya makan ayam tiap hari, rendangan so tiap hari, silahkan. Dia adonya. Tapi ketika awak nak ada sifat zuhud dalam jiwa, baun saja rendang orang tadi madima baunya itu awal heboh. Sialah masa andang kau bau lama mana. Sialah masa andang kau hebohnya seorang rumahnya, dan masa andang orang sebelah adalah heboh seorang di sebelah. Itu menandakan alun zuhud hati awak dengan dunia. Kalau orang zuhud dengan dunia hatinya, maka mudah terpengaruh ketika ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Pertama tu khusyuk betul tu. Khusyuk betul. Takkan Allah langsung. Tapi ketika Allah baca Fatihah, lah mulai macam bang tu. Sadonya kana di sini. Yang tak takana tadi takana dalam sembahyang tu. Itu menandakan hati awak masih hati awak kotor, hati awak bermasalah, hati awak tidak selesai. Makanya kita jauhkan daripada lazatin wa malin wa jahin. Dari kelezatan, keenahan, kemewahan, dan juga harta benda, wajahin dan kemegahan-kemegahan. Jadi orang tasawuf dia tidak mau hal yang seperti ini. Kok ada alhamdulillah, kok tidak ada? Tidak ada masalah. Kemudian wal infiradu anil khalqi fil khalwatil ibadah. Karena orang tasawuf itu selalu berkhalwat fil ibadah. Dia menjauhkan diri dalam berhubungan dengan Allah. Dia mengasing-asingkan diri ketika berhubungan dengan Allah. Dia berkhalwat ketika dia berubudiyah kepada Allah. Dia suka sembahyang anu-anu saja. Dikir anu-anu, duduk anu-anu. Tidak ada, tidak suka beramai-ramai. Makanya kalau orang tasawuf itu ibu, orang tu suka anu-anu. Mengecek tak banyak, makan tak banyak, berjalan tak banyak, lalu tak banyak. Pokoknya orang tasawuf sado tak banyak. Kau awak kan makan banyak, lalu banyak, mota banyak. Bila perlu rumah banyak loh. Awak tu. Kalau tahu orang tasawuf tidak. Sado kurang kalau dengan dunia gua. Sederhana.
Kemudian hal itulah oleh kata Imam Malik dalam kitab Iqadul Himam. Kata Imam Malik, man tafaqqahu bi ghairi tasawufi tafassaqa. Kata Imam Malik, barang siapa berfikih bersyariat saja tanpa bertasawuf, niscaya ia berlaku fasik. Fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin tazandaqa. Barang siapa mereka yang bertasawuf tanpa berfikih bersyariat, niscaya ia telah berlaku zindik. Keluar dari agama. Nyo selewengkan agama, nyo rusak agama, zindik. Kalau lah kafir zindik lah berbayu tu. Jadi banyak. Kalau awak ka berfikih, kalau awak ka bertauhid, perlu ilmu syariat, perlu ilmu tarikat, perlu ilmu hakikat. Maka awak mendapat makrifat. Tidak sekadar tasawuf saja dah. Fikih harus ada. Tidak fikih saja dah. Tasawuf harus ada. Awak lah mengaji fikih yang di surau, mengalir awak mengaji tauhid. Fikih kalau cukup itu. Dia jawab jangan berdosa, dia jawab jangan mengotak orang. Tidak boleh. Itu namanya alun sejalan. Umpama ikan sabalah namanya. Sabalah. Kalau ikan sabalah, mata sabalah. Telinga sabalah. Kalau baal telinga sabalah mengecek, sabalah terdengar dah. Sabalah bermuzik. Munafik itu. Sabalah. Nah, bahaya rancaknya. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang memiliki kedua-duanya, fikihnya ada, tasawufnya punya, dialah orang yang kata Imam Malik faqad tahaqqaqa. Dialah orang yang sabana-bananya. Dialah orang yang bagus. Kemudian soal, dan mana awal agama itu? Boleh. Ya. Fikihku kan ada selang. Boleh. Fikihku kan mengetahui lah, tahu aku haram, aku halal, aku batal, aku serontak lah tahu tu. Jadi nanti tasawuf gua mengamalkan fikih waktu tadi itu. Tasawuf itu menjaga hukum fikih tadi. Ya, wak tahu, aku lah tahu haram. Betul. Aku lah tahu. Contoh, misalnya dalam ilmu fikih, awak kalau salat, apa begitu? Salat, tidak boleh awak menghewang kiri kanan. Contoh, tidak boleh menggaruk-garuk banyak-banyak. Maka dijago. Tujuan dijago itu menyelamatkan hati. Kenapa? Karena hati yang di dalam itu, yang penyakit dalam tu yang suka mempengaruhi yang di luar kok, membuat pangana awak tua, sehingga sembahyang main-main, kadang-kadang bacaan main-main, kadang gerakan awak main-main. Berarti jalannya tidaknya adalah menjaga hal-hal yang merusak ilmu fikih tadi. Itu halusnya. Hati main. Kalau kesannya, semuanya sembahyang wajib. Wajib. Tahu sembahyang wajib. Tapi lalai-lalaian dia. Itu tidak boleh. Itulah maksudnya. Itulah kalau orang tasawufnya jago tuh. Nah, kemudian soal, dan mana awal agama? Maya agama itu sebenarnya. Maya awal agama. Dan mana yang dinamakan agama? Dua dulu. Yang ma awal agama, yang ma pulo agama. Nah, dan awal agama itu mengenal Allah. Dalilnya awaluddin ma'rifah Allah. Awal agama itu mengenal Allah. Nah, dan mana asal mengenal Allah? Asal mengenal Allah. Asal mengenal Allah itu mengenal diri. Asal mengenal Allah mengenal diri. Itu dalilnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Nah, adapun yang dinamakan agama, iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Itu agama. Itu agama itu. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah, itu agama. Awal agama mengenal Allah. Kok kita kenal Allah? Karena yang sampai aku yang punya.
Iman, Islam, tauhid, ma'rifah itu punya. Maka kita kenal dulu yang punya barang. Kalau ini mendapatkan barang tu. Surga neraka milik Allah. Kita kenal dulu Allah. Kalau awak kenal je Allah, tentu dari yang elok masuk surga. Anda pun mengenal Allah, dari yang buruk. Berarti dua jalan tinggal di awak. Tinggal di awak. Tuhan la ba'sabi, tak apa-apa. Dari grafik din katanya tak ada paksaan. Tinggal awak. Nah, jadi, dan apa arti iman? Apa arti Islam? Apa arti tauhid? Dan apa arti ma'rifah? Arti iman itu percaya akan Allah Ta'ala, percaya akan Rasul, percaya akan segala malaikat, percaya akan kitab, percaya akan hari kiamat, percaya akan untung baik, untung jahat, seluruh datang dari Allah. Maka kalau awak beriman, wajib kita percaya rukun iman. Di anak-anak sekolah kan dia apa tuh? Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Datangnya dari Allah Ta'ala. Yakin awak? Alah percaya tu. Percaya Allah, saya tahu Allah, ya ada Allah. Saya menghidupkan Allah. Saya mematikan Allah. Saya menguatkan Allah. Kalau tak kata bahaya, wala takunullah wa rasul. Tidak boleh awak mengkhianati Allah. Tidak pula boleh awak mengkhianati Rasul. Nah, kemudian kalau tadi arti iman, arti Islam, arti tauhid, arti ma'rifah. Arti iman percaya tadi nak, yakin ke rukun iman tadi. Arti iman itu percaya akan Allah Ta'ala yang 6 rukun tadi yang lah kita baca. Wajib. Kalau tidak yakin ke 6 tadi itu, maka iman kita rusak. Kemudian menjunjung titah Allah Ta'ala. Berarti titah kau bahasa kan perintah nak? Perintah. Menjunjung titah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala yang dicegah oleh Allah, oleh syarak. Dan juga meninggalkan seluruh baik yang dilarang oleh Rasul, yang dilarang oleh guru, yang dilarang oleh Allah, itu kita tinggalkan. Kalau yang di atas nama larangan. Tapi kalau atas nama perintah, selagi itu berhubungan dengan syariat dan benar, maka wajib diamalkan. Kemudian arti tauhid. Apa itu arti tauhid? Yaitu mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, dan mengesahkan af'al Allah. Itu tauhid itu. Kalau ada pemahaman di bawah, baca cara mengesahkan, kan begitu. Kini kan kita baca-baca saja. Mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan af'al Allah. Baca cara. Contoh. Mengesahkan kau yakin. Contohnya. Kini ambo mangkik galih nak. Yakin tak bahwa yang mangkik galih kau bukan ambo? Yakin tak? Yakin. Karena ambo tak bisa mangkik tanpa kudrah dan iradahnya Allah. Berarti saya nak mangkik? Yakin. Tapi tak boleh disebut. Tak boleh dibaca. Saya sedang duduk Allah, saya sedang makan Allah, saya sedang ini Allah, itu sakit itu. Tak boleh. Sedang kalau sakatu itu sakit itu. Allah makan, Allah tidur, Allah jalan, Allah terciring, Allah kejamban. Itu dalam pejah itu. Itu termasuk dalam santingnya kan situ. Termasuk dalam cara mengesahkan Allah yakin. Allah yakin. Tanamkan keyakinan dalam hati. Allah tu. Tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati. Lah tafakkur aja sifat Tuhan. Mangga kita ke dalam di batihan. Nah. Kemudian
Dan arti tauhid itu yaitu mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, dan mengesahkan af'al Allah. Yakin seyakin-yakin, nyata-nyatakan Allah dalam berbagai aspek. Kemudian, dan arti ma'rifah yaitu membedakan antara muhadas dengan yang qadim. Itu ma'rifah. Membedakan antara muhadas, baru, jo qadim, kekal. Bisa tak kita membedakan manan baharu, manan qadim? Awak baru nak? Baru. Berarti kalau baru bukan Tuhan nak? Tidak Tuhan. Yang qadim, kekal. Berarti Tuhan. Alam semesta baru. Berubah-ubah. Seluruh yang ada di dunia kau baru. Berarti yang qadim satu. Yang menciptakan, yang mengadakan yang baru tadi adalah Allah. Ma'rifah mampu membedakan mana yang muhadas dan mana yang qadim. Mana yang baru dan mana yang kekal. Sado yang ada di awak kini ko muhadas. Baru berubah-ubah. Semua ibu-ibu kau dulu waktu ketek-ketek kau cancak sebenarnya kau. Ancak-ancak sebenarnya kau. Tak cakap kau bentuk kau. Kau cakap kau bentuk tu ketek kau. Hei. Lari kami laki-laki sebenarnya kau. Dulu itu namanya baharu. Muhadas. Nah, soal bagaimana mengesahkan zat Allah? Bagaimana? Ba'ah, kalau bahasa ba'ana. Bagaimana cara mengesahkan zat Allah, dan bagaimana cara mengesahkan sifat Allah, dan bagaimana cara mengesahkan afal Allah? Ba'ah cara mengesahkan zat Allah kita dalam kehidupan. Ba'ah cara mengesahkan sifat Allah dalam kehidupan awak. Ba'ah cara mengesahkan afal Allah dalam kehidupan awak. Tak dibaca-baca mengesahkan kan kata. Nah, jawab. Adapun mengesahkan zat Allah Ta'ala itu, yaitu tiada maujud di dalam alam, hanya Allah Ta'ala. Ulang kembali. Adapun mengesahkan zat Allah Ta'ala, yaitu tiada maujud di dalam alam, hanya Allah Ta'ala. Paham tak ibu tu? Ulang balik kalimat. Jo kalimat tadi tu lah nampak sebenarnya tu. Lah. Bagaimana cara mengesahkan zat Allah? Jawab. Adapun mengesahkan zat Allah Ta'ala, yaitu tiada maujud, tiada nyatu. Maujud nyatu. Tiada maujud dalam alam, hanya Allah Ta'ala. Tak ada yang nampak le alam semesta, tak ada yang nampak le rumah nan gadang, tak ada yang nampak le pitih nan banyak, tak ada yang nampak le sadu Allahnya, yang hanya nyata itulah mengesahkan Allah. Panafil zat, panafil sifat, panafil asma, panafil af'al. Baka Allah, kekal dalam Allah. Itu yang kita baca dari awal tadi. Memandang wujud yang satu, hilang wujud yang banyak. Memandang wujud yang banyak, nyata wujud yang satu. Berarti Allah mengesahkan Allah di sini. Allah mengesahkan zat. Contohnya ke alam Quran ya. Contohnya alam 4 loh semua. Kok Allah mah itu? Oh, tak boleh. Kalau di bawah itu gunung Tuhan tu wujud namanya tu. Mewujudkan Tuhan. Syirik kafir. Nah, itu berarti caranya. Begitu mencari gunung, tidak nampak gunung. Tak ada gunung dah. Yang ada hanya Allah. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Zat Allah semata. Itu nak gunung tu lah. Nah. Lepas dulu tu. Nampak udah rancang semua. Kita ulang sekali lagi. Supaya lebih mantap guna. Nah, siapa bagi rencak? Kadang-kadang kau belum pula. Oh, malam kini surahnya agak tinggi seketik. Makanya bos suruh guru tua duduk sampai ambo kau. Kalau ada guru tua kan semangat anak guru muda kan. Guru tua kan nanya. Oh, tak sampai menilai surah guru muda.
Itu. Beko kalau tidak pas dikeloan lagi. Lah, kita ulang balik kok kini ya, kok surahnya berbeda kini dengan yang biasa. Kalau biasa kan awak kan bacaan. Kok kini kok baca lihat cek. Adapun mengesahkan zat Allah Ta'ala. Adapun mengesahkan zat Allah Ta'ala yaitu apa itu? Tiada maujud. Berarti lah maujud tiada nyata, Pak. Tiada nampak. Tiada maujud di dalam alam. Tiada ada nampak di dalam dunia. Hanya Allah Ta'ala semata nan nado. Itu surahnya. Nak ada le dah. Duya nak ada le dah. Apa saja nak ada le dah. Yang ada ni oleh. Kalau lah ni nak ada, berarti awak nak ada le dah. Berarti kalau nak ada dia awak, mengawak sombong le. Awak saja nak ada. Mengawak ongeh le. Sedangkan barang awak tak, yang tadi ongehan tak ada. Mengawak congkak. Yang tadi congkakan tak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya ketika itu engkau hai Muhammad tidak melempar, tapi sesungguhnya yang melempar itu aku. Di ayat yang lain yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan engkau. Hanya sifat saja yang nyata, wujudnya tersembunyi dalam sifat tersebut. Itu mengenal zat Allah mengenal tu. Lanjutlah ibu-ibu tu. Lah. Lanjut. Bermula wujud ghairullah. Nah. Bermula wujud ghairullah. Bermula wujud selain daripada Allah. Lah. Itu tiada hakikat. Tiada kekal. Yang bukan wujud Allah tidak kekal. Hanya seperti wujud bayang-bayang, tiada hakikat baginya. Wujud alam semesta ko ghairullah, selain wujud Allah, itu tidak kekal. Bagaikan wujud bayang-bayang, dia tidak kekal. Dia akan kembali kepada yang punya bayang-bayang. Maka oleh karena itu, awak tidak boleh merasa hebat, tidak boleh merasa angkuh, dan lain-lain. Bermula wujud ghairullah itu tiada hakikat, hanya seperti wujud bayang-bayang, tiada hakikat baginya. Berarti awak kena boleh dah. Arti esa sifatnya, yaitu tiada yang hidup, tiada yang mengetahui, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata, pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Itulah namanya la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bil haq illallah. Hanya Allah semata. Kemudian acara untuk penampakan dari sifat, dari zat Allah tadi. Adapun zahir sifat itu, zahir pun nyata, Pak. Adapun zahir sifat itu kepada makhluk, zahir sifat Allah kepada makhluk. Kita zahirkan sifat Tuhan itu kepada makhluk. Adapun zahir sifat itu kepada makhluk, tempat memandang sifat Tuhan yang zahir. Hanya untuk memandang sifat Tuhan yang zahir pada makhluk, yakni bayang-bayang seperti, yakni bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba. Ulang kembali. Lah paham tu alun? Kita ulang balik. Lah. Adapun zahir sifat itu kepada makhluk, maksudnya zahir sifat Tuhan kepada makhluk. Lah. Tempat memandang sifat Tuhan yang zahir hanya untuk menampakkan nyatonya Tuhan kepada makhluk tadi. Nah, pada makhluk yakni bayang-bayang seperti itu, yakni bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba. Contohnya bayang-bayang dia yang punya bayang-bayang.
Umpamonyo contoh yang lebih aponyo, begitu kita pacik air lawit yang buih, itu kan bayang-bayang daripada air itu. Yang di dalam buih itu ada air. Tapi ternyata yang kita pacik buih. Ditanya orang sedang memacik apa engkau? Memacik buih. Padahal yang kita pacik air. Baak kok buih? Karena air tersimpan di dalam buih. Maka bayang-bayang tadi hanya wujud makhluk tersimpan kepada yang punya bayang-bayang. Duya ku anak do. Yang ada hanya semata-mata zat Allah. Tidak ada sadunya. Yang ada hanya nyo. Nah, seperti wujud kita bayang-bayang bagi wujud Allah Ta'ala. Seperti wujud awak kuah, itu bayang-bayang daripada wujud Allah Ta'ala. Mustahil wujud bayang-bayang dengan tiada wujud empunya bayang-bayang. Mustahil. Mustahil wujud bayang-bayang dengan tiada wujud empunya bayang-bayang. Dan mustahil pula bergerak bayang-bayang dengan tidak bergerak empunya bayang-bayang. Dan mustahil pula bercerai bayang-bayang dengan empunya bayang-bayang. Mustahil. Kalaulah bercerai yang empunya bayang-bayang jo bayang-bayang, sama nyawa ndak ada di badan leh. Bercerai nyawa jo badan. Maka hukumnya mati. Zat dan sifat tidak boleh dipisahkan. Nyo takluk kepada zat. Sifatnya takluk kepada zat. Zat dinyatakan oleh sifat. Nah, ya. Sifat takluk kepada zat, sementara zat dinyatakan oleh sifat. Oh, buktinya. Kau ada awak ini. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian dan bermula misal ini, apa contoh tadi itu? Dan bermula misal ini karena menghampirkan paham jua. Untuk memudahkan paham. Padahal Allah Maha Suci dari tamsil. Allah Maha Suci dari hal contoh-contoh. Bahwasanya Allah Ta'ala Maha Suci daripada tamsil dan tasbih. Hanya bayang-bayang itu barang yang ada. Tubuh yang beku. Berarti yang nyata yang membentuk. Kalau barang tubuh dan beku kan mudah dibentukan. Mudah dinyatuan. Jadi sebenarnya bukan itu. Itu hanya sebagai tamsil saja. Contoh. Seperti kayu dan batu. Barang benda kareh itu benda mati. Hanya zat Allah Ta'ala. Tiada in. Hanya ibarat itu tempat zahirnya. Ulang kembali. Seperti kayu dan batu. Kan benda mati itu. Benda kareh. Hanya zat Allah Ta'ala. Tiada in. Jatuh saja. Tiada in. Ibarat itu tempat zahirnya. Coba surah dulu. Tempat zahir ya. Tempat zahir itu. Seperti kayu dan batu kan kareh tu. Hanya zat Allah Ta'ala tiada in. Kan hanya zat Allah Ta'ala tiada nyatu. Tiada nyatu. Ibarat contoh. Ini tempat zahirnya Allah. Tempat zahirnya. Contohnya. Batu kan kareh. Berarti nak do'in di sini. Karena kenapa? Karena benda-benda mati, benda yang diaduan oleh ainnya zat Allah Ta'ala. Kalau andai kata bahwa batu ko sama dengan zat, berarti gagal, hilang, berarti syirik dan kafirlah orang-orang yang menyatakan Tuhan itu dua. Tak yakinnya ke Tuhan, contohnya tak kuat. Ketika ibu-ibu antara benda mati gua, ibu misalnya sedang tak berpiti. Kau dalam hidup kita bikin contoh, tak berpiti. Kemudian ibu berkarajo angkit batu. Angkit batu gua. Lalu begitu berkarajo angkit batu, ibu pasti merasa dalam hati.
Kalau indak dek karajuan ambo untuk mangkik batu tu, berkemungkinan ambo nak makan beko. Kita lapihan surah itu keluar. Berarti ibu dengan sendirinya Allah mulai meninggalkan Tuhan Ain yang sabana dan Allah bertuhan kepada benda mati tadi. Akarang batu wak makan. Dek batu tu maka wak makan. Dek kana karajo batu tu wak bertanah. Sementara yang disiko dan seperti kayu dan batu, kau contoh dia tengok. Dan bermula misal ini karena menghampirkan paham pertama bahwasanya Allah Ta'ala maha suci daripada misal contoh-contoh suci Allah. Dan tasbih hanya bayang-bayang itu barang yang tubuh yang beku. Hanya bayang-bayang, contoh bayang-bayang saja. Contoh tamsil saja. Seperti kayu dan batu contohnya. Hanya zat Allah Ta'ala, tiada in, hanya ibarat itu tempat zahirnya. Berarti tempat menyatukan zat saja. Begitu Allah contohnya tubuh kau kan benda mati sebenarnya. Air, api, angin, tanah kan benda mati kau. Ado dek diadoan, gadang dek digadangan, kuat dek dikuatkan. Begitu masuknya sifat-sifat Allah, maka nyatulah zat Allah kepada tubuh awak. Nyatulah. Siapa yang berkata, siapa yang mengecek, siapa yang mencalik, siapa yang begini, siapa yang begitu. Allah berarti bayang-bayang. Tubuh kau bayang-bayang untuk menyatukan wujud Allah. Makanya al-insanu siri wa ana siruhu. Insan rahasia aku dan aku rahasia insan. Allahu kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Nah. Kemudian seperti wujud nur matahari, yaitu menunjukkan ada matahari. Seperti cahaya matahari menunjukkan bahwa ada matahari. Di ada cahaya, maka ada yang mencahayakan. Di ada batu, berarti ada yang menciptakan batu. Di ada awak, berarti ada yang menjadikan awak. Di ada ini, berarti ada yang mengendaki itu. Berarti nyata Tuhan di sini. Nyata kan? Nyata Tuhan. Nah, jadi itu cara mengesahkan zat Allah. Dan mengesahkan af'al. Kaf'alai. Mengesahkan af'al. Bagaimana cara mengesahkan af'al? Yaitu tiada yang empunya perbuatan dalam alam. Hanya perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada yang punya perbuatan dalam dunia kok. Melainkan perbuatan Allah Ta'ala. Tiada perbuatan makhluk seberat zarah jua dalam alam. Tidak ada tenaga awak, tidak ada karaja awak, tidak ada perbuatan awak, sadonya karena perbuatan Allah. Jadi jangan merasa onde kalau itu ladang Allah hamba karajuan sehari tadi habis hamba rambahan sehektar. Kalau tidak hamba rambahan sehektar, kalau tidak hamba karajo tadi tidak sudah ladang tu. Tak boleh. Berarti dia telah menentang sifat Tuhan. Padahal dia tidak akan mampu berkarajo tanpa kudrat dan iradah Allah. Jadi bagaimana cara mengecilnya? Alhamdulillah. Atas izin Allah lewat kudrat dan iradahnya Allah, Abu berkarajo tadi selesai sekian. Berarti tak lari daripada Allah. Tak lari daripada zat. Tetapi kalau mereka berkata, onde sudah, laweh bukan aja tadi, kalau ndak tiba lah tadi itu, ndak sudah itu. Sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk. Kalau merasa ada ikhtiar awak kepada awak, merasa ada ikut campur tenaga awak, ada awak dalam makhluk tadi. Engkau itu syirik, maka orang yang menganggap seperti itu syirik, yang masih merasanya berkarajo, yang masih merasanya yang berfungsi, yang masih merasanya yang berbuat, tapi tidak Allah, maka syirik hukumnya.
Dibaca oleh sekali-kali tidak pernah kita merasa kita berbuat, melainkan lillah, billah, ilallah, minallah. Nah, karena la kadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun bilhaq illallah. Nah, kemudian ma'rifah. Bagaimana cara kita bermakrifah mengenal Tuhan tadi? Yaitu membedakan antara muhaddas dengan yang kadim. Itu tadi nak. Cara bermakrifah tadi. Membedakan mana muhaddas, mana yang kadim. Yang muhaddas yang namanya ado kini muhaddas sadunya ko. Berarti kalau ado itu muhaddas, maka dibalik muhaddas ado kadim. Kenapa? Karena nyulah yang menciptakan muhaddas itu. Nyulah yang menyatukan. Alasannya untuk ada ciptakan muhaddas, untuk menyatukan kadim. Alasan itu. Untuk ada ciptakan muhaddas, menyatukan kadim. Coba nak ada yang muhaddas, kadim saja. Siapa yang menyatukan? Siapa yang menyatukan leh? Contohnya, baku ada orang kaya, dia ada orang miskin. Coba ada orang miskin, siapa ngeceknya orang kaya? Kan begitu? Maka ada lawan. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada rancak, ada buruk, ada tua, ada muda. Kemudian, dan jikalau tiada membedakan antara muhaddas dengan kadim, itulah yang dinamai jahil murakab. Jahil kuadrat guruna. Murakab bukan dua kali jahil tu dua kali jahil, dua kali bodoh nama itu jahil murakab. Nah, jadi kalau awak tidak bisa membedakan manan muhaddas, manan kadim, berarti awak tergolong dalam golongan jahil murakab, yaitu bersusun dua jahil. Murakab bersusun dua kebodohan. Bodohnya pertama jahil akan dirinya, dan yang kedua jahil akan Tuhannya. Jahil diri awak, jahil Tuhan awak. Jahil murakab. Apa aja tuh? Susun terus. Susun terus. Kok sampai jam 2 kok? Jalan ya. Jam 2, jam 2. Sekarang sih cuma mengenal itu. Sekarang sih cuma mengenal ni. Ayo, ada dalam kok. Menurut bab-bab kok. Jadi kalau di langkah-langkah dah sebut surahnya. Masalahnya barang kok dia ambil cek-cek. Senyenek di Ihya Ulumuddin, senyenek dia di Salah Qusairiyah. Jadi kalau dia pun tak sebut surahnya. Nah, lanjut. Nah, tadilah kita jalihan tentang yang dinamakan ma'rifat. Tadi yang dinamakan ma'rifat tadi, yaitu ma'rifat itu membedakan antara muhaddas dengan yang kadim. Seorang yang bermakrifat mampu membedakan mana yang baru dan mana yang kekal. Itulah ma'rifah namanya itu. Kalau ditanya oleh orang, apa itu ma'rifah? Ma'rifah ialah bisa membedakan manan baharu, manan kadim. Anan ado kini baharu sadunya ko. Nak do nan kadim. Yang kadim zatnya. Itu kekal. Nah, kemudian dan jikalau tiada membedakan antara muhaddas dengan yang kadim, kok andai kata awak tak bisa membedakan manan hadas, manan kadim, baca pucini yo kajamban, tidak bisa membedakan, maka mereka itu dikenal dengan jahil murakab. Jahil murakab itu yaitu bersusun jahilnya.
Ba'a bersusun jahilnya, ada dua jahil katanya. Yang pertama jahil dirinya dan kedua jahil lo Tuhannya. Itu namanya jahil murakab. Dan ma'rifat itu kemana takluknya? Kemana takluk ma'rifat itu? Kalau tadi kan baru ma'rifat. Ma'rifat kau mengenal, bisa membedakan. Kau kama takluk ma'rifat. Kemudian dan ma'rifat itu kemana takluknya? Kama dimasukkan ma'rifat. Kama arah ma'rifat. Apa yang dima'rifatan? Jawab. Adapun takluk ma'rifat itu yaitu takluk kepada mengenal diri dulu. Itu ma'rifat tu. Takluk kepada mengenal diri. Kemudian dan mengenal diri itu kemana takluknya? Kama takluk mengenal diri. Mengenal diri itu takluknya takluk kepada mengenal Allah. Takluk mengenal diri kepada mengenal Allah. Kalau awak nak kenal diri, alasannya pasti nak kenal Allah. Kalau lah kenal diri, pasti kenal Allah. Alasannya aku harus kenal diri lo, baru bisa kenal Allah. Jadi kalau nak kenal diri, nak kenal Allah, kan begitu. Alasannya bahwa itu kajinya harus mengenal diri lebih dahulu, baru bisa awak kenal jo Tuhan. Kalau awak nak kenal jo diri, maka tak ada bisa kenal Allah. Dan mengenal Allah Ta'ala itu kemana takluknya? Jawab. Dan adapun mengenal Allah Ta'ala itu takluk kepada binasa diri. Binasa wujudnya. Wujud diri awak ke binasa. Inilah isyarat sabda Nabi. Man arafa nafsahu pakat arafa rabbahu. Waman arafa rabbahu pasadal jasadahu. Siapa yang mengenal diri, sungguh dia dapat mengenal Tuhannya. Sialah yang dapat mengenal Tuhannya, maka lenyaplah dirinya. Jadi awak wajib mengenal Tuhan dengan melenyapkan diri mautu qablal mautu. Tak boleh. Kalau masih jo terasa ada awak, masih jo terasa awak nak mengecek, masih jo terasa bantu awak, masih jo terasa duduk awak, masih jo terasa berjalan awak, berarti alun ma'rifah tu. Alun masuk ma'rifah sekarang. Kalau nang kilik itu ya. Nang kilik Tuhan. Oh, itu sekadar sifat. Hanya sekadar sifat. Menyatuan sifat saja. Ya, daripada pancaran nur ma'rifah.